Mm. Yeah. Nice, baby. Let's do it. What? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Resiko Operasional yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri, Anissa Novianti. Yang kedua, Anugrah Apra Faradila. Yang ketiga, Gilang Fikri Ajrizal. Dan yang keempat, Sari Ramadhani. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang pengertian risiko operasional. Risiko operasional ialah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Risiko operasional dapat berfungsi dari sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional perusahaan, sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian risiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko operasional. Jenis-jenis kejadian risiko operasional dapat digolongkan menjadi beberapa kejadian, seperti kecurangan internal, kecurangan eksternal, praktik ketenaga kerjaan, dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk, dan praktik bisnis, kerusakan aset fisik, dan gangguan aktivitas bisnis, kegagalan sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi termasuk kecurangan yang timbul akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sumber risiko operasional yaitu 1. Sumber daya manusia, kedua, proses internal, ketiga, eksternal, keempat, sistem, kelima, infrastruktur. Selanjutnya, tujuan utama manajemen risiko operasional tujuannya ialah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian-kejadian eksternal. Baiklah, selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya, yaitu Anugrah Apra Faradila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, nama saya Anugrah Apra Faradila. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu langsung saja kita masuki ke dalam sumber-sumber risiko operasional. Jadi tentang pengertian risiko operasional sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Langsung saja kita masuki sekarang ke dalam sumber-sumber risiko operasional. Di sini saya akan menjelaskan dari mana sih sumber-sumber risiko operasional itu. Langsung saja kita masuki sumber-sumber risiko operasional itu terdapat beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi risiko operasional yang sering terjadi di perusahaan. Tantangan-tantangan mengukur dan mengolah risiko operasional adalah untuk mengidentifikasi kejadian mana yang merupakan risiko kredit pasar, risiko kredit, dan risiko lain. Pada waktu suatu kejadian terjadi, menetapkan penyebab yang pasti seringkali tidak mudah. Hal ini dikenal sebagai boundary event karena kejadian itu secara potensial dapat terjadi secara lintas bantal antara berbagai jenis risiko. Selanjutnya kita masuk ke dalam sumber-sumber risiko operasional. Di sini teman-teman bisa melihat perbedaan risikonya apa-apa saja, indikatornya apa-apa saja, dan keterangannya. Langsung saja kita masukin yang risiko yang pertama, yaitu karakteristik dan kompleksitas bisnis.
Indikatornya itu ada skala usaha dan struktur organisasi perusahaan. Indikator yang kedua, kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk atau jasa. Dan indikator yang ketiga itu ada corporate action dan pengembangan bisnis baru. Dan yang indikator yang keempat itu ada pengalih-dayaan. Jadi keterangannya di sini udah ada resiko, indikator, terus keterangannya itu adalah tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk perusahaan akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja, baik secara manual maupun otomasi, sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian potensial. Terus resiko yang kedua itu ada sumber daya manusia. Indikatornya ada dua. Yang pertama, penerapan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, kegagalan karena faktor manusia. Keterangannya di sini, manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional perusahaan. Risiko yang ketiga yaitu teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Indikator yang pertama itu kompleksitas teknologi informasi, terus itu perubahan sistem TI, kerentaan sistem terhadap ancaman dan serangan TI. Yang ketiga ada maturity sistem TI, kegagalan sistem TI. Terus yang kelima ada keadaan infrastruktur pendukung. Keterangannya di sini adalah teknologi informasi yang sudah tidak memadai atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian perusahaan. Terus risiko yang ketiga itu ada kecurangan. Indikatornya ada kecurangan internal dan yang kedua ada kecurangan eksternal. Keterangannya penilaian kecurangan dilakukan terhadap frekuensi atau perwujudan kecurangan yang telah terjadi pada penilaian sebelumnya, termasuk potensial kecurangan yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, SDM, teknologi informasi, dan kejadian eksternalnya. Terus risiko yang kelima yaitu tentang kejadian eksternal. Indikatornya adalah frekuensi dan perwujudan kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional perusahaan. Keterangannya adalah kejadian eksternal itu memisalkan terorisme, kriminalitas, pandemik, dan bencana alam geografis perusahaan. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi berikutnya. Mengenai kategori risiko operasional. Menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) mengelompokkan beberapa kategori risiko operasional. Yang pertama, risiko proses internal, di mana risiko yang terkait dengan kegagalan proses atau prosedur yang terdapat pada suatu perusahaan. Berikutnya, risiko manusia, yaitu risiko terkait dengan karyawan suatu perusahaan. Berikutnya risiko sistem, yaitu risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi dan sistem. Yang keempat risiko eksternal, yaitu risiko yang terkait dengan kejadian yang berada di luar kendali perusahaan secara langsung. Dan yang terakhir risiko hukum, yaitu yang timbul karena adanya ketidakpastian dalam penerapan atau interpretasi suatu perjanjian, peraturan, dan ketentuan. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko operasional, yang dimana terdapat pengawasan aktivitas Dewan Komisaris dan Direksi. Bagian A, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis suatu perusahaan. Selanjutnya itu sumber daya manusia atau SDM. Setiap perusahaan harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai ataupun karyawan, dan harus menetapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat atau pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Berikutnya,
Organisasi manajemen risiko operasional. Dalam satuan kerja manajemen risiko, perusahaan dapat membentuk unit independen atau menunjuk pimpinan yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi manajemen risiko operasional secara menyeluruh dan membantu direksi dalam mengelola risiko operasional serta memastikan kebijakan manajemen risiko operasional berjalan pada seluruh tingkat organisasi. Berikutnya, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional, perusahaan perlu menetapkan beberapa hal. Yang pertama, strategi manajemen risiko. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Dan yang terakhir yaitu limit. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang ketiga itu ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional. Yang A, identifikasi risiko operasional. Jadi hal penting yang perlu dilakukan suatu perusahaan itu yaitu mengidentifikasi adanya kejadian, penyebab timbulnya kejadian, dampak kerugian, serta memprediksi terjadinya kejadian di kemudian hari. Yang B itu pengukuran risiko operasional. Pengukuran itu dilakukan berdasarkan dua faktor, risiko yang melekat pada suatu aktivitas atau risiko inherent, dan sistem pengendalian risiko. Yang keempat ada frekuensi vs dampak. Jadi menurut Hardanto pada tahun 2006, kejadian risiko operasional itu dapat diklasifikasikan dalam dua faktor, yaitu frekuensi dan dampak. Pengelompokan kejadian-kejadian risiko operasional tergantung pada seberapa sering kejadian terjadi dan seberapa besar dampaknya. Jadi ada 4 jenis utama kejadian, yaitu yang pertama itu ada low frequency atau low impact. Yang kedua ada low frequency atau high impact. Yang ketiga ada high frequency atau low impact. Yang keempat itu ada high frequency atau high impact. Yang 5, kerugian yang diperkirakan vs kerugian yang tidak diperkirakan. Jadi kerugian yang diperkirakan itu biasanya itu telah dimasukkan dalam struktur penetapan harga produk. Jadi itulah sebabnya hal ini itu sering dikenal sebagai biaya dalam menjalankan bisnis. Adapun kerugian yang tidak diperkirakan merupakan kerugian yang timbul signifikan di atas kerugian yang diperkirakan. Metode yang dapat digunakan perusahaan itu untuk melakukan identifikasi dan pengukuran risiko operasional antara lain: yang pertama, risk control self-assessment atau RISC-CA. Yang ketiga itu Key Risk Indicator atau KRI. Yang ketiga, Loss Event Database atau LED. 6. Pemantauan risiko operasional. Jadi hal ini itu dapat dilakukan dengan cara menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional. Perusahaan itu juga harus melakukan peninjauan secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional serta dampak kerugiannya itu. Yang ketujuh itu pengendalian risiko operasional. Dalam penerapan pengendalian risiko operasional itu, perusahaan itu dapat mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional, antara lain pengamatan proses teknologi informasi, asuransi, dan pengalih-dayaan pada sebagian kegiatan operasional perusahaan. 8. Sistem informasi manajemen risiko operasional. Jadi setiap perusahaan itu harus memiliki mekanisme pelaporan terhadap risiko operasional yang harus dapat memberikan informasi-informasi sesuai kebutuhan pengguna. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata, lebih dan kurang saya mohon maaf. Baiklah, jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.